Bener loh, kalau saya galaknya datang sekarang juga out. Lo bukan PDI Perjuangan, karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya bersyukur menyambut undangan dari DPD Partai Hanura DKI Jakarta untuk bersilaturahmi, dan tadi bersilaturahmi langsung dipimpin oleh Bapak Jafar Bajber, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta beserta jajaran. Dan silaturahminya tadi rileks, santai. Kita membicarakan tentang Jakarta kini esok, dan kita tadi baru ngobrol-ngobrol saja, silaturahmi, belum ada pembahasan lebih. Anies ini dianggap agak sedikit Wahabi dan Taliban setelah berkenalan apa yang disebut oleh Bang Guntur tadi, berkenalan dengan PKS dan berkenalan dengan 212. Nah, setelah PKS dan 212 ini tak ada, Anies kembali ke hitohnya. Saya membaca ya bahwa kalau mengusung Anies Baswedan ini sebenarnya adalah pertaruhan yang penuh resiko bagi PDIP. Satu, secara ideologi partai; yang kedua, dari segi kaderisasi ini tidak bagus karena memang PDIP di berbagai tempat yang penting memuliakan kadernya. Kalah menang di pilkada itu urusan bonus. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan informasi politik tanah air. Seperti kita ketahui bersama bahwa PDI Perjuangan pada akhirnya memutuskan untuk mendukung kadernya sendiri untuk maju di Pilgub Jakarta. Yang sebelumnya santer terdengar isu atau informasi yang berkembang di luar sana bahwa PDIP bakal mengusung Anies dan Rano Karno untuk maju di Pilgub Jakarta. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, sekalipun Anies telah mempersiapkan diri dengan baik, mengenakan atau menggunakan kemeja batik berwarna merah, dan sudah berada di lantai 4 di kantor DPP PDI Perjuangan, tetapi itu pada akhirnya harus pulang dengan tangan kosong atau tidak mendapatkan restu dari Partai PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Dan hari ini PDI Perjuangan telah memutuskan untuk mendukung kadernya sendiri, yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno untuk maju di Pilgub Jakarta. Saat ini spekulasi sementara berkembang, mengapa Anies pada akhirnya tidak mendapatkan restu itu. Ada yang mengatakan bahwa ini atas campur tangan Presiden Jokowi, sekalipun Jokowi seperti kita ketahui bahwa ia telah melukai PDI Perjuangan sebenarnya, karena meninggalkan PDI Perjuangan dan justru mendukung paslon lain di saat Pilpres kemarin. Tentunya kalau dari kekuatan Jokowi sendiri untuk membatalkan atau tidak merekomendasikan Anies itu tidak mungkin, karena semuanya itu ada di genggaman atau di tangan Megawati Soekarno Putri. Ada juga yang berpikiran bahwa Anies tidak mendapatkan restu dari PDI Perjuangan atau dari ketum partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, itu pun dikarenakan Anies tidak bisa dipegang janjinya, tidak bisa dipegang omongannya, karena berangkat dari pengalaman terdahulu, Anies ibaratnya habis manis cepat dibuang. Orang-orang yang pernah mendukungnya, yang pernah membesarkan karir politiknya, telah ia tinggalkan dengan luka. Misalnya Prabowo Subianto, ketika Prabowo mendukungnya maju di Pilgub Jakarta beberapa waktu lalu, justru ketika maju di Pilpres dan bertemu Prabowo, ia menjatuhkan Prabowo dan bahkan memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Menteri Pertahanan, yang dalam hal ini adalah Prabowo Subianto sendiri. Ketika ia bersama dengan Jokowi lalu dipecat, dan pada akhirnya ia sendiri mengatakan Jokowi tidak benar, pemimpin yang macam-macam seperti yang kita ketahui. Lalu akhirnya ia juga harus berpindah lagi ya ke Surya Paloh untuk mendapatkan restu maju di Pilpres kemarin, dan sering berpindah-pindah. Dan ya berdasarkan pengalaman pula, Anies hanya bisa berbicara tetapi tidak bisa bekerja atau berkarya. Dan itu terbukti ketika kepemimpinannya waktu lalu di daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
Dan hal itu tentunya menjadi nilai minus yang pada akhirnya tidak mendapatkan restu dari PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub daerah khusus Jakarta. Nah, pada akhirnya Anies harus hengkang ya dari PDIP yang PHP tentunya yang dia dapatkan. Akhirnya Anies kembali berjuang merapat ke Partai Hanura, dan mungkin saat ini Hanura dan Partai Buruh lah yang menjadi rumah persinggahan terakhir Anies Baswedan untuk melakukan perjuangan-perjuangan untuk bisa maju di Pilgub daerah khusus Jakarta nanti. Baik para sahabat sekalian, seperti apa ya omongan keras dari Mega yang pada akhirnya membuat kita menjadi paham kenapa Anies Baswedan tidak mendapatkan dukungan, juga akan ada dalam video ini. Dan kita juga akan menyaksikan bagaimana Anies berkata-kata ketika kunjungannya ke Partai Hanura untuk mendapatkan restu dan dukungan. Dan juga ada statement atau pernyataan dari beberapa pihak, dalam hal ini dari para pengamat politik, ada Adi Prayitno, dan juga ada beberapa orang lainnya yang memberikan gambaran terkait dengan gagalnya Anies masuk atau dipilih menjadi kandidat yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan untuk Pilgub daerah khusus Jakarta. Mari kita saksikan video-videonya. Kalau dia galaknya datang sekarang juga Out kalian. Lo bukan PDI Perjuangan. Wah. Karena salah satunya yang saya suruh adalah cintai ini. Mantap. Ini tanah airmu lo. Iya. Masa mau kamu lupakan? Hah? Nih orang-orang baru nih. Hah? Yang baru masuk. Awas ya. Kalau nggak tahu kalau aku tanya. Hah? Apalagi umpamanya yang dari daerah-daerah jauh. Saya tadi nanya sama Pak Pram. Saya pernah ngomong. Saya pernah ke Dobo. Silakan cari kalau ada Dobo. Dobo di mana? Di Maluku sana. Jadi jangan sombong. Sepertinya udah tahu semua. No. Baik sahabat sekalian, statement ini cukup keras ya untuk para kadernya. Tetapi ini juga menjadi gambaran bahwa mengapa Anies tidak dipilih atau diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Ya karena pada akhirnya Anies akan ya angkat kepala dan juga mengatakan bahwa ini semua karena keberhasilannya, dan itu tanpa PDI Perjuangan pun dia berhasil. Seperti kita ketahui bahwa para pendukungnya yang dikenal dengan anak-anak Abah justru mengatakan Anies tidak butuh partai, tetapi partai-partai lah yang membutuhkan Anies karena Anies itu cerdas. Ini menurut para pendukung Anies ya. Sehingga hal ini memang ya dibayar lunas dengan pernyataan atau statement dari Ibu Megawati ini. Baik, selanjutnya mari kita ikuti video di mana Anies mencoba peruntungannya dengan mendatangi kantor DPP Partai Hanura, ya barangkali mendapatkan restu dan dukungan dari Hanura untuk maju di Pilgub daerah khusus Jakarta nanti. Mari kita saksikan video-videonya. Selamat sore, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya bersyukur menyambut undangan dari DPD Partai Hanura DKI Jakarta untuk bersilaturahmi, dan tadi bersilaturahmi langsung dipimpin oleh Bapak Jafar Bejiber, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta beserta jajaran. Dan silaturahminya tadi rileks, santai. Kita membicarakan tentang Jakarta kini esok, dan kita tadi baru ngobrol-ngobrol saja, silaturahmi, belum ada pembahasan lebih detail soal itu. Saya ingin sampaikan kesempatan kepada Pak Jafar untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Jafar. Ternyata baru omong-omong ya, belum diskusi sampai ke arah itu. Artinya ke arah dukungan. Mungkin belum deal-dealan barangkali ya. Baik, kita dengarkan penyampaian dari Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta ya. Ya, terima kasih Pak Anies. Teman-teman sekalian, barusan kami kedatangan tamu, menerima tamu Pak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan dalam rangka silaturahim dengan DPD Partai Hanura. Kemudian daripada itu tentunya banyak harapan
terutama pandangan-pandangan disampaikan oleh beliau tentang Jakarta kekinian maupun dalam spektrum yang lebih luas, bagaimana Jakarta ke depan dan seterusnya. Dan dari beberapa harapan nilai yang disampaikan oleh beliau, tentunya ini menyemangati kami semuanya, menginspirasi kami semuanya, bahwa kami tentunya akan mendukung para calon kepala daerah yang memang berpotensi untuk memajukan kota Jakarta. Jakarta makin maju, makin hebat, apalagi dengan adanya rencana aglomerasi itu. Tentunya perlu disatukan segala langkah-langkah kebijakan pembangunan untuk teritorial Jabodetabek dan seterusnya. Tentunya kita butuh orang-orang yang berkualitas semacam Pak Anies ini. Demikian, terima kasih. Ada mau nanya? Orang-orang yang dipercaya seperti Pak Anies ya, mungkin Bapak ini lupa juga banyak hal atau banyak pembangunan di daerah Jakarta yang ya dulu sudah baik dibuat oleh Pak Ahok, tetapi ya harus diporak-porandakan kembali di masa kepemimpinannya Pak Anies. Tetapi dia penuh keyakinan bahwa ya yakin harus mengusung orang yang benar-benar mau untuk kepentingan ya, membangun kepentingan bersama atau masyarakat. Tapi sebenarnya juga partai ini melirik ya, bagaimana kandidat atau calon yang bakal menang, bukan bakal membangun seperti itu. Ada pesan khusus nggak Pak? Kepada Pak Anies? Pesan khusus dari Hanura? Iya, tentunya kami hari ini baru sekedar penjajakan dalam arti kata soal aspirasi ya. Kalau teman-teman ini ya mungkin sudah bisa kita tangkap bagaimana keinginan mereka, ya kan? Tapi tentunya kami juga menunggu dari Pak Anies. Apabila semua sudah beres, sudah selesai. Bahkan kemarin kami menghitung-hitung, andai kata tanpa partai lain yang non-seat 2 dan yang non-seat, kami temukan angka 8,1%. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies pada partai yang nah itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan ke depan kalau memang jalan beliau dihambat terus oleh orang-orang tertentu ya, maka kami berusaha untuk mencari jalan lain dan itu memungkinkan secara konstitusi. Oh, berarti penegasan hari ini belum ada rekomendasi untuk Pak Anies untuk menentukan? Iya, tentunya seperti saya utarakan tadi bahwa kami belum sampai ke arah sana. Tentunya masih beberapa jam ke depan nanti akan kita mudah untuk ditemu. Ya, karena kami sudah saling kenal sejak lama. Ya. Bisa ditempatkan juga Pak strategi khusus yang akan digunakan ke Pak Anies seperti ada tahap-tahap. Oke, Pak Anies pesan tadi untuk banyak orang teman-teman di DKI. Iya, bertahap saja. Pokoknya nanti saya... Baik sahabat sekalian, kita mendengarkan bersama tadi ya. Ternyata dari Hanura dan juga beberapa partai non-seat, jika diakumulasikan, maka total suara itu kurang lebih 8,1% seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta tadi ya, bahwa 8,1. Artinya bahwa ini ya Partai Hanura dan juga beberapa partai non-seat bakal mengusung Anies, bisa mengusung Anies karena secara akumulasi 8,1, di mana keputusan MK kemarin itu 7,5% saja sudah bisa. Berarti ya posisi 8,1 itu sangat bisa. Sehingga ya bukan lagi kemungkinan tapi sudah pasti Anies bakal diusung oleh Partai Hanura, Partai Buruh dan beberapa partai non-seat lainnya. Jelaskan yang 8,1% itu. Kalau udah bangun komunikasi sama Cak Imin, menimbulkan semangat juga untuk maju di Pilkada Jakarta. Ada komunikasi nggak sih mungkin dari Cak Imin sendiri, dari PKB akan berganti haluan begitu kemudian untuk Mas Anies sekiranya masuk ke Pilgub Jakarta, sudah sampai seperti itu komunikasinya? Semua akan diumumkan pada waktunya. Ya kan? Jadi biarlah semuanya berjalan, berproses. Bagi kami, saya pribadi paling bahagia menyaksikan bahwa PKB terus di bawah kepemimpinan Gus Imin. Itu yang paling penting, itu yang prioritas utama, dan itu yang sudah terlaksana. Itu yang paling penting. Kami semua senang sekali bahwa Gus Imin memimpin lagi, dan insya Allah kemarin lompatan kepercayaan masyarakat pada PKB sangat tinggi. Jadi itu aja.
Dan buat teman-teman di Hanura di sini, saya tadi sampaikan, ya teruslah bekerja menggunakan hati nurani. Karena itu yang sedang dibutuhkan hari ini di Republik ini. Ya. Cukup teman-teman. Pak Anies itu terkait dengan PKB itu yang sebelumnya mengadu ya, hal ini kan Bekerjalah dengan hati nurani, karena hanya itulah yang diinginkan di Republik saat ini. Ya, mudah-mudahan Pak Anies juga bekerja dengan hati nurani jika terpilih nanti. Dan beliau sempat menyinggung ya tentang PKB lagi-lagi dipimpin oleh Gus Imin. Dan dia penuh keyakinan bahwa mereka ada hubungan emosional yang baik karena kemarin di Pilpres mereka bergandengan. Dan kemungkinan besar PKB bakal tinggalkan Kim Plus dan akan mendukung Anies Baswedan ini. Dan ini satu keyakinan dari Anies yang ya secara tidak langsung keceplosan menyampaikan kepada publik seperti ini. Dan isu itu, informasi itu sudah sementara berkembang liar bahwa PKB bakal hengkang dari Kim dan akan kembali mendukung Anies Baswedan. Ya memang sudah seharusnya begitu. Jadi itu sesuatu yang memang keputusan MK itu harus ditaati dan diwujudkan dalam bentuk PKPU. Kita boleh setuju dan tidak setuju, suka dan tidak suka, tapi begitu itu jadi putusan, hormati putusan. Saya menjalani itu ketika proses kemarin, tahun lalu, sampai dengan Pilpres selesai, kita sampaikan aspirasi kepada MK, begitu MK memutuskan, maka taat. Dan itulah sikap kenegarawanan harus ada. Tapi ini publik ini banyak suara yang khawatir soal mengawal, ada tanggapan mungkin soal kekhawatiran publik ini Pak? Begini, kekhawatiran itu harusnya tidak ada jika beberapa waktu terakhir ini tidak ada usaha-usaha untuk Sepakat. melenceng dari putusan MK. Nah, ini harus dikembalikan. Apa yang kita lihat? Kepercayaan kepada negara. Kepercayaan baru harus dikembalikan. Bagaimana putusan MK, rakyat kok sampai khawatir? Ada sesuatu yang salah di sini. Harusnya kalau udah jadi putusan MK semua duduk tenang. Kenapa udah putusan MK kok? Nah, kekhawatiran ini tanda bahwa kepercayaan menurun. Nah, ini harus dikembalikan. Negara harus menjadi pihak pertama yang mengembalikan kepercayaan rakyat dengan cara mentaati semua putusan dari Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, sehingga rakyat percaya pada negara. Nah, sekarang situasi ini ada dengan cara mentaati semua putusan. Tetapi kok kemarin putusan kemenangan Paslon 02 sepertinya dipersoalkan dan justru didemo saat itu oleh anak-anak Abah ya. Masih sampai tuntas. Sesudah itu pemerintah harus kerja untuk mengembalikan kepercayaan. Jadi, masyarakat nggak usah masalah berjalan semuanya. Semua bekerja dengan hatinya. Ya, kalau organik semuanya. Betul nggak? Panggilan hati tidak ada yang memberikan komando. Menurut saya malah sudah biarkan jalan terus. Ini adalah wujud di bulan kemerdekaan kita menyaksikan bangkitnya kembali rakyat untuk menjaga kehidupan berkonstitusi kita. Dahsyat ini. Semalam Pak Prabowo ngomong tadi tidak. Nah, cukup selesai. Kalau soal Prabowo tidak di Anies ini dianggap agak sedikit Wahabi dan Taliban setelah berkenalan apa yang disebut oleh Bang Guntur tadi, berkenalan dengan PKS dan berkenalan dengan 212. Nah, setelah PKS dan 212 ini tak ada, Anies kembali ke hitohnya, bukan hanya mualaf tapi sudah kembali ke jalan yang benar. Ini yang saya kira pembenaran dari kawan-kawan PDIP. Dari kawan-kawan PDIP. Saya membaca ya bahwa kalau mengusung Anies Baswedan ini sebenarnya adalah pertaruhan yang penuh resiko bagi PDIP. Satu, secara ideologi partai, yang kedua dari segi kaderisasi ini tidak bagus,
Karena memang PDIP di berbagai tempat yang penting memuliakan kadernya. Kalah menang di pilkada itu urusan bonus. Dan bagi saya ini mungkin adalah bahasa politik dari PDIP ya. Karena kan ada narasi-narasi yang belakangan muncul bahwa PDIP sebenarnya tidak ingin membuat jarak yang jauh lebih ekstrim dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau PDIP tak mengusung Anies, ini tentu sebagai pintu masuk sebagaimana membangun jembatan komunikasi kepentingan bagaimana PDIP membangun kerjasama dan harapan di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau Anies yang dipasang, ini akan mendidih suasananya. PDIP akan digaris sebagai sosok yang ikut membesarkan duri dalam daging. Ini dianggap membesarkan macan kan, yang saya kira akan menjadi rival di 5 tahun yang akan datang. Anies kalau jadi gubernur, yang terancam bukan hanya Prabowo, yang terancam bukan hanya Gibran, PDIP sekaligus Pak terancam. Jadi kader-kader PDIP itu bisa wassalam juga itu, karena Anies lah yang akan jadi bintang. Jadi hal yang semacam ini yang saya lihat bahwa persoalan Anies ini terlampau mentereng soalnya dan mengancam begitu banyak kepentingan politik. Oleh karena itu, kalau betul yang disampaikan oleh Nana tadi, sebenarnya Anies datang ke PDIP, kemudian tidak diumumkan. Jangan-jangan memang nasibnya seperti Profesor Dr. Mahfud MD waktu mau maju Pilpres 2019. Beberapa jam sebelum diumumkan, semua orang tahu. Udah mau akad nikah, kemudian ganti pasangan. Bisa jadi ini kejadian, ini kejadian. Oleh karena itu, kalau betul hari ini Mas Anies itu sudah ke DPP, PDIP dan gagal diumumkan, kok rasa-rasanya hilal Anies diusung oleh PDIP itu agak gelap gulita, kira-kira begitu. Jakarta ini berantakan dibikin Anies waktu satu periode dia kemarin. Bayangin nih coba, dimanapun kita jalan, terutama saya lihat di Kemang, di Antasari, ngapain coba trotoar dikasih tembok-tembok apa tuh namanya, tiang-tiang, ya, hanya untuk supaya motor nggak bisa masuk. Ya orang kan bisa taruh motor di pinggir jalan, orangnya masuk, dan itu rusak, sehingga membuat macet jalan. Kenapa? Yang biasanya motor mobil bisa masuk ke dalam, ini sekarang kan nggak bisa. Tadinya bisa 5 mobil, sekarang hanya 1-2 mobil. Itu membuat macet. Tapi kan Jakarta lebih indah, Pak. Mana? Transportasi Kalau soal gitu publik. Ahok lebih hebat lah. Kalau kita membandingkan Ahok dengan Anies. Sepanjang kami jalan-jalan itu, di tengah banyak keramaian orang, saya terus terang sering sekali ketawa sendiri. Gara-gara baca berita bahwa Anies Baswedan akan bergabung dengan PDI Perjuangan. Saya terus terang sampai sekarang gitu ya, kalau saya baca berita soal Anies dan PDIP itu masih sering ngakak. Kok bisa ya? Kok bisa? Jadi karena nggak terbayang gitu, dan kemudian di tengah-tengah perjalanan itu saya jadi merenung gitu ya. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Pak Prabowo, yaitu politik riang gembira. karena untuk harus mendukung orang yang selama ini kita kritisi, kita serang habis-habisan gitu, tiba-tiba sekarang harus kita dukung, itu terus terang lucu sekali. Saya nggak membayangkan kalau Anies tiba-tiba pakai baju merah. Itu gimana? Tapi dalam politik gitu, dari sejarah Anies Baswedan dan kemudian Pak Jokowi dan orang-orang lain di politik, memang setiap orang itu bisa berubah gitu. Seperti Pak Jokowi misalkan, yang sangat-sangat saya idolakan, sangat-sangat saya dukung selama bertahun-tahun, tiba-tiba di akhir-akhir masa jabatannya ternyata menunjukkan sifat aslinya, di mana ya ingin memberikan posisi kepada semua anak-anaknya, sehingga kerakusan atau keinginan Pak Jokowi dan keluarganya ini kemudian ditentang oleh banyak orang, yang itu kemudian tergambar dalam demonstrasi kemarin terkait penolakan RUU Pilkada. Dan Anies Baswedan dalam perjalanan karir politiknya memang orang ini berpindah-pindah gitu ya. Dulu dia adalah juru bicara Pak Jokowi JK gitu, dan diusung sama PDI Perjuangan juga. dan kalau soal Anies dengan Ibu Mega, ya dua orang ini bisa dibilang bisa bertemu gitu, karena sebelumnya juga pernah bertemu gitu. Dan kemudian setelah dia jadi menteri di kabinet Pak Jokowi, kemudian dipecat atau digeser
lalu maju dari Gerindra, dari Prabowo, karena waktu itu Prabowo masih menjadi oposisi gitu ya, masih menjadi lawannya Pak Jokowi, dan jadi gubernur DKI Jakarta. Tapi kemudian selanjutnya dia jadi capres dan berlawanan dengan Prabowo Subianto gitu kan. Jadi orang ini memang sering berpindah-pindah, sehingga kalau sekarang kemudian dia mau pindah ke PD Perjuangan, ya itulah Anies Baswedan gitu ya, suka berpindah-pindah. Tapi dari apa yang saya lihat dengan kedatangan Anies ke kantor DPD PD Perjuangan kemarin dan bertemu dengan Pak Amin gitu ya. Pak Amin ini kan kalian tahu kami pernah podcast bersama. Kalau kemudian dia kemarin ketawa bersama Anies Baswedan, mungkin seperti itulah perasaan dia gitu, seperti perasaan saya yang kayak nggak habis pikir gitu kan. orang yang kita serang-serang tiba-tiba ada di depan kita. Ya, tapi kedatangan Anies ke DPD ini bagi saya ini adalah sebuah respon atas pernyataan Ibu Megawati sebelumnya, di mana Ibu Mega kan nanya gitu ya secara terbuka gitu, emang benar tuh Pak Anies mau sama kita gitu ya, mau nurut apa enggak gitu ya. Itu pertanyaan Ibu Mega, dan kedatangan Anies ke DPD PD Perjuangan kemarin adalah sebuah proses atau jawaban bahwa ya Anies mau dengan PDI Perjuangan dan mau nurut gitu, karena dalam PDI Perjuangan memang tahapannya itu berbeda mungkin dengan partai lain gitu ya. Di PDI Perjuangan itu ada tahapan-tahapan dan nggak peduli orang itu sebesar apa di luar gitu ya, tapi kalau pengen maju lewat PDI Perjuangan itu ada mekanisme, ada prosesnya. Dan kemarin Pak Anies itu maju atau datang ke kantor DPD untuk kemudian melewati tahapan-tahapan yang ada di PDI Perjuangan gitu. Jadi aturannya nanti DPD akan lapor ke DPP kepada Ibu Megawati, dari DPP ke Ibu Mega, barulah setelah itu kemudian akan diputuskan kira-kira ini akan seperti apa. Tapi kedatangan Anies ke DPD, bukan DPP ya, DPD PDI Perjuangan itu menunjukkan bahwa dirinya memang bersedia untuk ikut dalam proses dan tahapan-tahapan yang ada. Belum ada keputusan untuk pencalonan ini gitu ya, tapi kemungkinannya itu lebih besar sekarang gitu, karena kalau kita ingat bulan lalu Mbak Puan itu kan bilang bahwa kemungkinan Anies untuk maju di Pilkada DKI Jakarta itu sudah di atas 50%, itu bulan Juli lalu. Mbak Puan bilang bisa sangat di atas itu, di atas 50%, karena pertanyaan wartawan kan apakah di atas 50% gitu ya. Jawaban Mbak Puan ya bisa sangat di atas itu. Nah, kalau sekarang Anies sudah datang ke kantor DPD PDI Perjuangan, ya mungkin kemungkinannya sudah lebih besar, bisa 90% atau bahkan lebih dari itu. Bapak Mulyono alias Pak D. Jokowi ini memang kingmaker sejati, angkat topi. Bisa-bisanya udah membentuk koalisi bernama Kim Plus untuk Pilkada DKI untuk mencalonkan Ridwan Kamil. Sekarang malah memberi manuver baru. Karena yang tadinya PDIP udah yakin bener bisa nyalonin Anies Baswedan dengan duet Rano Karno, di last minute digoyang. Duetnya sekarang Pramono Anung Rano Karno. Manuver Pak D. Jokowi meskipun kecolongan kemarin dengan putusan MK tetap the best. Pramono Anung ya orangnya Jokowi, ya gimana? Kalau kayak gini siapapun yang menang di Pilgub DKI ada orangnya Jokowi di sana. Pertanyaan buat PDIP, kasus apa sih yang lagi tersandra sama Pak D. Jokowi sampai bisa-bisanya gagalin Anies Baswedan? Jadi kalau kita mau jujur, kalau rakyat itu berkehendak Jakarta maju makmur, hanya Ahok pilihannya. Kita objektif. Oh, Ahok pernah dihukum 2 tahun karena penistaan agama. Itu Pret Melgedes bagi saya. Karena Ahok dikorbankan. Penistaan agama yang katanya dituduhkan di Ahok itu benar-benar adalah manipulasi hukum yang terjadi pada waktu itu. Ahok hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Dan kemudian dipotong oleh Buniani yang konon katanya Buniani
belakangan ngaku yang motong orang Gerindra. Ini kata Budian. Lalu Ahok tidak dilindungi oleh temannya yang bernama Jokowi. Dilepas begitu saja, akhirnya sekolah selama 2 tahun di Makobrimob. Tapi dalam catatan orang waras di Indonesia, Ahok tidak mempunyai cacat bagi orang yang mempunyai masalah hukum. Dia bukan koruptor, dia hanya korban. Dia hanya orang yang dikorbankan agar penguasa tetap nyaman, stabilitas politik seolah-olah aman tentram. Ya, harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah Ahok. Kalau Mas Anies tidak jadi nyagup lewat PDIP, itu the best. Itu yang terbaik buat Mas Anies. Kenapa? Ini 3 alasannya. Pertama, kalau Anies nyagup lewat PDIP, belum tentu elektabilitasnya naik. Bisa jadi malah turun, karena persepsi dari pemilih menilai bahwa Mas Anies ini sangat pragmatis demi mendapat kekuasaan, pindah-pindah kubu, pindah-pindah gerbong. Kedua, Anies Baswedan tuh bukan kader PDIP, udah pasti dikasih kontrak khusus nanti sama Ibu Megawati. Dengan kayak gitu, Anies Baswedan gak jadi figur perubahan lagi, malah tunduk sama Ibu Banteng. Mundur Mas Anies, mundur. Justru dengan tidak maju sekarang, ini menjadi momentum terbaik untuk Mas Anies bisa menang Pilpres 2029. Karena diprediksi lawan Mas Anies ya Koalisi Indonesia Maju lagi. Koalisi Indonesia Maju aja citranya udah jelek nih gara-gara Pak Jokowi dan oligarki. Jadi Koalisi Indonesia Maju lawannya Mas Anies nanti pilihan cuma 2, antara bubar atau nggak bakal menang nyalonin siapapun. Kalau nggak maju sekarang, selamat Anies Baswedan, Presiden 2029. Selamat pagi Indonesia. Batal usung Anies, Mega disebut pilih Pramono, Rano Karno di Pilgub DKI. Ya ampun Bu Mega, Ibu nggak tahu nih banyak anak-anak abah yang udah nyari kerjaan buat Anies. Ya tiba-tiba Ibu batal mengusung Anies. Ini serius Bu? Aduh jangan gitulah Bu. Tadinya anak abah udah senang, Anies udah rapi, udah nungguin nih. Kayaknya nama gue disebut nih. Pulang gak bawa apa-apa. Aduh, gimana sih Bu Mega? Aduh, hancur hati ini. Semangat Pak Anies. Anak abah juga jangan sedih ya. Semangat. Anak-anak abah kembali menangis dan harus tabah. Guys, anak-anak jenderal, yuk yang belum follow aku di follow ya. Mantap. Guys, anak abah, udah berapa jam tadi nonton live streamingnya PDI Perjuangan? Berapa jam? Udah nonton seharian, gak diumumin juga. Kasian deh lo. Guys, sepertinya PDI Perjuangan batal mengusung Abah Anies berlayar di Pilkada DKI Jakarta. PDI Perjuangan adalah harapan satu-satunya Abah Anies dapat berlayar di Pilkada Jakarta. Tetapi kenyataannya tidak mungkin kawan, tidak mungkin. Karena PDI Perjuangan itu adalah partai tua. Partai yang sudah malang melintang di perpolitikan nasional dan tidak kekurangan kader. Kadernya banyak guys di pilkada daerah. Terutama pilkada Jakarta, dia menghitung untungnya apa nih aku mengusung Abah Anies nih. Gak ada untungnya. Kader bukan apa bukan, mau diusung. Ya mana mau guys, bener gak? Yuk komen guys. Komen guys, bagaimana kelanjutan nasib anak-anak abah ini guys? Komen. Yuk Pilkada Jakarta, kita suksesan kepresidenan Bapak Prabowo 5 tahun ke depan dengan mendukung calon gubernur yang diusung oleh Pak Prabowo. Pum, 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 menyala Ridwan Kamil.
Salam logika. Wah, jadinya PDIP usung Pramono Anung, Rano Karno untuk di Jakarta. Ciah, gue diketawain Ridwan Kamil dong. Nggak sekalian aja langsung kibarin bendera putih PDIP. Aduh, kecewa banget. Bapak ide siapa Pak? Siapa Pak? Yang gimana tuh Pak? Gimana Pak? Mas Pram Pak Pram besok mendaftar jam 11. bersama Pak Rano Karno pasangannya? Sama Rano Karno. Apakah ada pengumuman dulu di PDIP? Ada, langsung di pendaftaran. Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja? KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11. 11 siapa Pak ini? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, itu Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, mau saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram? Bukan bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya, kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk. Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram dong. Ya? Sip. Sip. Siap. Ya. Bapak ide siapa Pak? Siapa Pak? Yang gimana tuh Pak? Gimana Pak? Mas Pram Pak Pram besok mendaftar jam 11. bersama Pak Rano Karno pasangannya? Sama Rano Karno. Apakah ada pengumuman dulu Konpres di PDIP? Ya ada, langsung di pendaftaran. Jadi kita langsung Liput di pendaftaran. langsung di KPUD aja? KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11. 11 siapa Pak ini? Untuk Jabar siapa kira-kira Pak? Waduh, itu Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, mau saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram? Aduh, bukan bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya, kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk. Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram dong. Ya? Sip. Siap. Ya. Teka-teki dan juga tarik ulur siapa yang diusung oleh PDIP di Pilkada Jakarta akhirnya terjawab pada malam hari ini. Baru saja 30 menit yang lalu, para petinggi dari PDIP bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam, dihadiri oleh Sekjen Hasto Kristianto, lalu juga ada Bendahara Umum Oli Dodo Kambe dan juga sejumlah petinggi yang hadir di DPP PDIP di Menteng, dan juga diputuskan untuk Jakarta PDIP mengusung nama Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kita tahu atau sejak kemarin sebetulnya kami tim Liputan 6 mencari informasi di dalam partai bagaimana sebetulnya kondisi internal PDI Perjuangan, dan disebutkan oleh Ketua DPP yaitu Ganjar Pranowo yang tadi kami wawancarai secara via Zoom, di mana Ganjar mengatakan sebetulnya di dalam ini ada beberapa kelompok yang memang menjagokan nama masing-masing. Kita tahu dalam sepekan terakhir ada nama Anies Rashid Baswedan yang santer akan diusung oleh PDIP di Jakarta. Bahkan kemarin Anies sudah datang ke DPP menggunakan pakaian warna merah, namun akhirnya batal atau tidak ada nama Anies di pengumuman gelombang 3 untuk calon kepala daerah PDIP. Dan memang nama Anies sendiri kami ketahui ini sudah setidaknya minimal 1 kali bertemu dengan Megawati. Kita tahu salah satu yang mengusung Anies untuk di internal adalah DPD di Jakarta, karena baik itu Masinton, baik itu Putra Nababan maupun Ketua DPD itu Amin, ini beberapa kali secara gamblang menunjukkan ataupun menyampaikan dukungannya kepada Anies untuk bisa diusung PDIP di Jakarta. Ada nama kedua yang juga bekas dari rival Anies di pilkada yang lalu di Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok. Ganjar secara terang-terangan mendukung Ahok untuk bisa kembali diusung PDIP di Jakarta. Alasannya adalah PDIP merupakan partai kader dan juga seharusnya kader sendirilah yang diusung oleh PDIP. Namun memang tadi saya sempat bertanya dengan Muhammad Kodari, yaitu pengamat politik, yang mengatakan bahwa memang faktor dari masalah Ahok di pilkada yang lalu di 2018 masih menjadi salah satu pertimbangan PDIP untuk tidak mengusung Ahok. Bahkan kemarin di pidato Megawati terakhir kali sempat menyinggung soal selotip dan juga mulut Ahok. Ini yang memang menjadi salah satu pertimbangan, dan juga kami harus mendapatkan informasi apakah betul itu menjadi satu pertimbangan tidak jadinya Ahok
diusung untuk Jakarta. Bahkan semalam sebetulnya kartu Ahok ataupun peluang Ahok ini untuk maju ke Jakarta sudah tidak ada. Saya mengkonfirmasi langsung kepada salah satu narasumber di internal PDIP yang mengetahui betul. Saya langsung bertanya apakah peluang Ahok ini ada, dan dijawab memang sudah tidak ada sejak semalam. Karena semalam kita tahu ada nama yang ketiga yang muncul dari internal, yaitu Pramono Anung, mantan sekjen yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet di Kabinet Indonesia Maju. Tentu kita tahu bahwa Pramono ini merupakan orang lama dari PDIP, orang dekat juga dari Megawati. Namun yang menarik adalah Pramono ini merupakan Menteri Kepercayaan dari Presiden Jokowi. Kalau kita lihat sebelum dari Pilpres sampai dengan saat ini, hubungan antara Jokowi maupun Megawati ini tidak begitu baik. Belum ada rekonsiliasi yang terlihat di depan publik. Dan yang menarik adalah justru yang dipilih oleh PDIP orang yang saat ini dekat dengan Jokowi. Kita tidak tahu, saya belum mengetahui apa sebetulnya keputusan dipilihnya Pramono Anung, namun sangat menarik kalau kita lihat apakah ini merupakan upaya rekonsiliasi antara kedua belah pihak, ataupun tentu ada kepentingan dari presiden selanjutnya yaitu Prabowo dalam pencalonan Pramono di Pilkada Jakarta. Karena kita tahu Anies Baswedan sendiri sebagai bekas dari calon presiden dan juga bekas dari gubernur tentu memiliki potensi yang besar untuk kembali maju di 2029. Tentu ini menjadi kepentingan banyak pihak, akan ada banyak kepentingan yang bermain di sini, dan kita akan update terus informasi-informasinya hanya di Liputan Maju. Dan aku komentar berita nih pagi hari ini ya. PDIP minta Anies jadi kader jika mau nyanggup DKI. Yang kader aja berkhianat, apalagi bukan. Tidak terbayang dengan aku ya. Macam mana kalau Abah jadi petugas partai dan anak-anak Abah yang dulu membenci PDIP demi Abahnya dapat pekerjaan, ini dia mau menyayangi PDIP. Wah. Anies bakal bersama dengan Ahok. Yalah, itulah politik ya. Kita tidak perlu benar-benar membenci seseorang dan tidak perlu juga benar-benar menyayangi seseorang. Ya, ujung-ujungnya kayak gini kan kejadiannya. Abah dan mungkin dan anak-anak Abah akan jadi petugas partai ya. Nah itu bela kemenku. Assalamualaikum. Halo anak Abah, apa kabarnya nih? Waduh, kasihan ya Abah ya, nggak ada yang mau calonkan. Itulah bro, kalau orang munafik, orang busuk itu kartunya udah ketahuan. Iya, di DKI itu apa yang udah dia perbuat tuh? Ada apa manfaatnya untuk rakyat DKI itu yang telah nyata gitu kan? Gak ada. Rakyat banyak mengeluh rakyat DKI itu. Sedikit demi sedikit kebusukan dia tuh, kemunafikan dia tuh terbuka. Tuhan udah membuka semuanya ya. Apalagi sekarang kaum dia itu Habib keturunan Nabi palsu itu udah rungkat juga. Jadi jangan berharap mau dapat mendulang suara banyak, apalagi mau menangnya kan. Sekarang nih menang nih kader-kadernya Anies ini di TikTok dimanapun itu karena suara buzzernya banyak, itu buzzernya yang banyak itu. Kalau suaranya cuma satu, buzzernya akun-akunnya 1.100 orang, banyak kali akun-akun orang tuh ya. Akun-akun kami yang dibajak dibikin akun mereka itu banyak tuh kayak gitu ya. Tapi ya ikhlasin aja lah. Tapi kalau aku jadi PDI, aku akan mendukung kaderku sendiri ya kan. Ahok atau dengan Rano Karno dijoinkan gitu. Kalah pun kalah terhormat. Daripada kalah ngusung partai orang lain, Anies diusung terus kalah, malunya di mana? Nanti teriaknya curang lagi, curang kan kayak gitu. Teriaknya dikit curang, padahal rakyat yang udah muak dengan kalian teriaknya curang. Bodoh. Waduh, Anies batal ini dicalonkan PDIP. Ternyata Pramono Anung, Rano Karno yang dicalonkan. Ini kata bendahara PDIP ya. Kasihan sekali ini Anies Baswedan. Mungkin lobby-lobbynya nggak deal ya antara kubu Anies dan Megawati. Sayang sekali nih, gimana menurutmu nih? Pak Anies kok jadi gagal nyalon nih. Ternyata PDIP mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. Apakah betul? Kita tunggu aja sampai hari ini atau besok pendaftaran ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan ya tidak diusungnya Anies, lalu Anies harus bergerak ke Partai Hanura dan juga meminta dukungan dari beberapa partai non-SIT agar bisa memenuhi kuota atau suara
minimal 7,5% sesuai dengan putusan MK baru-baru ini. Dan akhirnya berdasarkan informasi tadi yang kita dapat dari Ketua Umum, bukan Ketua Umum ya, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta mengungkapkan bahwa dari Partai Hanura, Partai Buruh, dan juga beberapa partai non-sit lainnya setelah diakumulasi akhirnya memperoleh suara kurang lebih 8,1%. Berarti sudah melampaui ambang batas yang ditetapkan yaitu 7,5%. Dan akhirnya anak-anak Abah harus bergembira, bersukacita kembali karena Abahnya bisa atau lolos untuk diusung kembali menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.